Lebih lengkap terkait potensi cuan dan outlook industri fashion di 2024, langsung saja kita akan bahasnya bersama dengan founder dan CEO Iskanti, salah satu brand fashion hijab keluaran beauty influencer Mega Iskanti. Halo Mbak Mega, apa kabarnya? Halo Mbak Sasa, alhamdulillah aku baik. Alhamdulillah. Mbak Mega sebagai CEO produk modest fashion dan juga beauty influencer juga nih di industri fashion di tanah air. Seperti apa sih Anda melihatnya potensi industri muslim ataupun fashion modest di tanah air? Oke, kalau misalnya kita flashback sedikit nih ke tahun 2009-2010, bisa dibilang emang sekarang tuh berkembang sangat pesat ya fashion muslim di Indonesia. Dari mulai trennya, terus juga dari mulai komunitasnya, bisnisnya, sampai gaya hidup halal lifestyle yang sangat erat pun berkembang sangat pesat ya. Jadi emang kalau dibilang berkembangnya gimana, benar-benar pesat banget. Sekitar 10 tahun ke belakang tuh menurut aku peningkatannya sangat pesat. Kira-kira berapa persen sih peningkatannya dari 10% gitu gambarannya? Wah, kalau dibilang persentage-nya aku kurang paham ya. Cuman memang kita bisa lihat karena kan kalau dari dulu, kalau misalnya kita melihat di 20 tahun, 30 tahun yang lalu, kita kalau ngelihat orang berhijab biasanya kita underestimate. Misalnya biasanya ibu-ibu atau yang sudah matang atau misalnya gayanya itu-itu aja. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat sekarang tuh benar-benar semua lini bisa menggunakan hijab dengan fashionnya masing-masing. Dari semua umur, terus semua tingkat ekonomi atau tingkat pendidikan berbeda pun dengan mudahnya sekarang bisa mengakses fashion muslim. Oke, artinya ada perubahan atau shifting mindset gitu ya. Sebetulnya faktor-faktor apa saja sih yang justru mendorong orang tuh jadi melihat potensi fashion muslim di tanah air ini cukup besar, apalagi dengan bisa dikatakan muslim di Indonesia ini cukup terbanyak di dunia. Iya benar, kita kan punya populasi muslim terbanyak sekitar 240 juta populasi muslim ya. Jadi memang is a very huge number sebenarnya, dan mungkin kalau misalnya kita lihat dari sisi bisnisnya memang itu market yang sangat besar gitu kan. Dan mungkin karena tren orang-orang mulai berpakaian hijab itu makin banyak, jadi pastinya juga dilihat oleh para pengusaha as an potensi banget ya, potensial banget, dan juga demand-nya tuh tinggi ya kan. Jadi kan itu sebuah opportunity untuk mereka coba bangun gitu. Dan menurut aku sekarang juga banyak banget anak-anak muda yang pengen jadi entrepreneur gitu. Jadi salah satu pemicunya juga mungkin brand modest fashion tuh banyak banget sekarang. Oke, kalau dulu tuh mungkin nggak terlalu banyak ya brand-brand lokal fashion muslim gitu, tapi sekarang sudah cukup menjamur. Termasuk kalau kita lihat influencer hijabers. Nah ini kalau mungkin berbicara soal modeling, terus kemudian hijabers influencer, kayaknya dulu tuh cukup jarang gitu, tapi sekarang seiring dengan berkembangnya zaman, trennya juga semakin berubah gitu. Ini cukup banyak loh influencer hijabers. Seperti apa sih Mega melihat fenomena ini? Jadi udah pasti ini tuh kan berbanding lurus ya dengan banyaknya brand fashion muslim, pastinya juga mulai menjamur lah beauty influencer hijab. Karena mau nggak mau ini walaupun dua hal yang berbeda, tapi tuh kita hidup dalam satu ekosistem yang sama, saling berkesinambungan gitu. Dan menurut aku memang kita tuh saling ini ya mutual gitu ya. Maksudnya saling menguntungkan juga satu sama lain gitu. Dan juga memang ke arah yang lebih positif. Jadi kalau misal makanya salah satu alasan juga aku membuat talent management itu karena aku melihat permintaan brand itu sekarang udah semakin meningkat dan semakin bermacam-macam, dan talent pun dari setiap talent, maksudnya kemampuan tiap talent pun berbeda-beda gitu. Nah menarik nih, apa sih sebetulnya yang membuat Mega sendiri dari awalnya kan influencer, kemudian berkecimpung di bisnis fashion muslim dan kemudian membuka talent management. Nah ini tentu saja dari segi potensi bisnis dan juga jenis bisnisnya kan berbeda-beda antara dua hal ini. Seperti apa sih Mega melihatnya? Jadi mungkin awalnya kalau aku kenapa bikin brand, karena aku banyak bekerja sama dengan banyak brand dan aku merasa kayaknya aku nggak mungkin deh modeling seumur hidupku gitu kan. Jadi aku mencari potensi lain, aku mencoba menggali potensi aku yang lain. Kayaknya aku tertarik dalam dunia bisnis ini karena aku banyak mencoba berbagai brand, berbagai bahan, dan aku tuh banyak ketemu orang yang banyak mengajarkan aku juga gitu. Nih cara berbisnis tuh lu coba aja kayak gitu. Dan juga kalau misalnya yang talent management itu karena aku melihat kebutuhan pasar. Karena aku juga as a model, aku juga as a konsumen, tapi aku juga as a produsen gitu. Jadi aku punya brand dan aku melihat ternyata kebutuhan brand tuh sekarang macam-macam banget ya, bukan hanya modeling aja misalnya. Sekarang kan dengan udah nggak pandemi kayak gini, banyak acara, butuh host, udah gitu sekarang dengan trennya live shopping, butuh host untuk live juga gitu. Jadi kita melihat potensi itu sih lebih tepatnya untuk menjawab kebutuhan
brand-brand yang lain. Seberapa besar potensi dan juga pangsa pasarnya nih? Apalagi tadi dikatakan Pak Mendak bahwa satu hari JFW saja tuh bisa sampai 330 miliar loh. Kayaknya kalau dibilang besar tuh memang sangat besar ya. Karena memang kalau misalnya kita lihat semenjak udah nggak pandemi ini banyak banget bazar-bazar dan acara-acara yang memang dikhususkan untuk modest fashion. Dan itu memang selalu ramai didatangi orang dan selalu laris manis ya. Dan kita juga bisa ngelihat mungkin di Instagram atau di social media kalau memang fashion muslim itu merajai banget ya di social media ataupun di e-commerce gitu sih. Nah kalau misalkan di bisnis fashion ataupun modest muslim sendiri, kalau dari pandangan Mega apa sih yang paling cukup potensial gitu ke depannya dan juga saat ini? Apakah memang hijab atau mungkin aksesoris-aksesorisnya? Nah kalau misalnya karena kita fokus sama modest fashion, udah pasti hijab itu jadi salah satu produk yang timeless, produk yang klasik yang akan selalu digunakan. Dan makanya kalau misalnya kita lihat tren hijab itu akan selalu ada, tapi mulai bervariasi produknya. Misalnya yang aku pakai kayak hijab instan, dulu cuman taunya segi 4 aja atau pashmina aja. Sekarang tuh trennya udah jadi makin macam-macam. Ada yang instan atau yang bergo yang kalau zaman dulu, zaman kita pandemi kan suka ada harus pakai masker. Nah itu mereka bikin bergo yang bisa langsung masukin masker kayak gitu-gitu sih. Nah kalau misalkan ke depannya nih pandangan Mega, apalagi akhir tahun ini kan orang sudah ancang-ancang nih kira-kira tahun 2024 nih gimana ya trennya, nah, tren hijab sendiri seperti apa? Sebenarnya tadi yang sebelumnya Mbak Sasa udah sempat bilangin, kayaknya emang nggak terlalu banyak berubah jauh. Apalagi ini kita tuh pas mau masuk 2024 kita udah mau langsung ketemu Ramadan dan Lebaran ya. Jadi pasti trennya tuh udah ke family set, sarimbit keluarga yang senada seirama gitu. Terus juga tahun ini orang-orang udah mulai mencari bahan-bahan yang lebih nyaman untuk dipakai sehari-hari atau bahan-bahan yang flowy, bahan-bahan yang nggak perlu disetrika, dan kayaknya itu akan tetap menjadi tren di 2024. Tapi emang kalau aku lihat mungkin warnanya yang akan bergeser. Kemarin tersage-sage, kalau prediksi yang akan di tahun depan itu warna peach fuzz, jadi peach yang warnanya lembut kayak gitu. Nah terus mungkin cara memadu-madankan gitu supaya tampil hijab ataupun menggunakan fashion modest muslim ini supaya tampil kece dan trendy seperti apa nih? Sekarang karena banyak banget brand-brand yang ada, kalau dulu mungkin kita bingung cara memadu-madankan antara satu baju sama satu celana yang warnanya agak unik atau warnanya agak antik. Tapi karena sekarang tuh brand itu banyak sekali, jadi banyak banget jawaban untuk cara memadu-madankannya. Karena salah satu brand aja bisa jualan berapa ratus warna kerudung yang mungkin dulu kita cuma tahu sekitar 30 warna gitu. Tapi sekarang dengan adanya pangsa pasar yang sangat luas dan brand yang sangat banyak ini, kita benar-benar bisa menjawab kebutuhan para konsumen. Tapi kan satu sisi kalau kita lihat bisnis di industri fashion dan juga modest muslim ini kan semakin banyak dan semakin menjamur. Nah gimana nih caranya supaya orang yang baru terjun di bidang ini bisa cukup kompetitif gitu dengan yang sudah ada? Emang yang paling sulit itu diferensiasi produk ya, karena memang di pasar yang sangat luas ini, produk yang variatif tuh banyak, tapi yang mirip juga nggak sedikit gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau di brand aku yang works-nya tuh kita tuh storytelling, jadi menceritakan gimana produk ini bisa jadi, dan juga menurut aku how to attach with consumer sih gitu. Karena dari kalau misalnya kita udah attach, kita udah bisa lebih mengenal kebutuhan mereka, kita bisa lebih gampang untuk berkembang juga. Dan juga value yang kita jual ke konsumen. Value seperti apa yang dikedepankan? Nah kalau misalnya, jadi banyak brand-brand yang misalnya dia ke eco-friendly, ya kan, ada berbagai macam, misalnya di bagian eco-friendly-nya atau misalnya tipe-tipe bahan yang digunakannya yang memang ini untuk dipakai terus-menerus, yang seperti itu sih. Nah tapi kalau dari segi biaya, ini bisa dikatakan untuk fashion muslim ini bisa dikatakan cukup mahal nggak sih dari segi harga yang ditawarkan? Sebenarnya juga enggak juga ya, tergantung pasar yang mau kita targetin sih, dan tergantung juga untuk produksinya, maksudnya bahan apa yang kita akan gunakan. Karena kalau misalnya kita bisa lihat fashion muslim itu sangat luas, sebegitu luasnya, jadi dari harga yang murah sampai yang mahal banget pun ada. Itu balik lagi gimana dari branding brandnya juga, tapi kalau misalnya untuk produksi lebih ke tergantung bahan apa yang kita pakai dan detail apa dan gimana kualitas jahitan yang kita gunakan ya. Kalau dari Iskanti sendiri, ini range harganya nih di kisaran berapa dan paling mahal tuh berapa dan faktor-faktornya apa saja sih? Karena emang kualitasnya atau seperti apa? Jadi kalau misalnya di Iskanti sendiri, range harganya itu untuk kerudung dari 90.000 sampai 245.000.
Dan kalau untuk bajunya sendiri itu paling mahal di 300.000, hampir 400.000 ya. Tapi biasanya itu untuk koleksi yang printing. Biasanya yang bikin harganya lebih mahal itu karena kita harus ngeprintnya dan juga biasanya di additional kayak misalnya bordirnya atau apa yang itu bikin yang harganya jadi lebih mahal. Biasanya seperti itu. Oke, nah tapi untuk terjun pertama kali tentu saja tidak mudah ya. Betul. Apa sih yang saat itu dilakukan oleh Mega ketika terjun pertama kali di industri fashion yang bisa dikatakan cukup beragam gitu sehingga dalam menentukan apa yang dituju kemudian menentukan pangsa pasarnya seperti apa? Nah kebetulan waktu aku pertama kali terjun itu masih belum terlalu banyak brand yang muncul. Jadi itu mungkin salah satu benefit juga ketika aku muncul di waktu yang tepat gitu. Jadi waktu itu aku pertama jualannya cuma kerudung aja. Dan saat itu memang belum terlalu banyak macam kerudung, hanya ada bahan waktu itu saat itu bahan voal. Dan di situ aku jualan, alhamdulillah laris karena mungkin balik lagi aku model, jadi aku pernah mencoba segala macam bahan dari berbagai brand dan aku milih mana yang terbaik. Gitu. Jadi tahu sendiri kira-kira yang mana cocok dan nyaman begitu ya dipakai ya. Betul. Oke, Mega